Hai, saya Mara Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke marsasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Wildan Rafif. Alamat emailnya adalah wildanrafif10@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya. Halo Kak, saya Wildan. Mau tanya light portable untuk outdoor yang bagus apa ya? Mohon sarannya Kak, dan di mana beli light portable tersebut? Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa mengundang saya untuk acara online ataupun offline, untuk kegiatan kampus, perusahaan, ataupun lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan jasa videografi, fotografi, dan juga social media management, silahkan menghubungi nomor tersebut. Oke, nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Wildan. Di sini kalau saya lihat mengenai light portable, mungkin yang dimaksud adalah mobile light ya. Jadi di sini saya akan coba membahas bagaimana sih caranya kalau kita ingin membeli mobile light dan poin-poin apa aja sih yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman fotografer pasti tahu bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya. Artinya, bukan hanya kamera sebagai komponen paling penting, tapi kita juga harus mengenal dengan baik apa itu cahaya. Nah, cahaya ada beberapa macam. Kalau dilihat dari sumbernya, yang pertama kita mengenal adalah cahaya natural, di mana kita mendapatkannya setiap hari, yaitu cahaya matahari. Dan yang kedua adalah cahaya artificial, di mana cahaya ini adalah cahaya buatan manusia. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa aja sih yang dimaksud dengan artificial light? Nah, kalau teman-teman sehari-hari di dalam rumah, teman-teman pasti bertemu dengan lampu neon, lampu bohlam, lilin, senter, ataupun lainnya. Dan beberapa lampu tersebut dibuat atau didesain khusus memang untuk kebutuhan fotografi. Dan kalau kita bagi berdasarkan cara kerjanya, lampu ini bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu lampu pertama adalah lampu continuous, di mana ini biasanya dipakai untuk pemotretan ataupun untuk syuting kebutuhan video. Dan yang kedua adalah lampu flash atau lampu strobe, di mana lampu ini memiliki kilatan cahaya yang digunakan khusus untuk pemotretan. Lampu strobe atau flash yang paling umum ada di pasaran adalah lampu-lampu seperti speedlight. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video saya sebelumnya membahas mengenai speedlight, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Kalau teman-teman di sini mungkin bertanya-tanya kira-kira harus pakai speedlight yang kayak apa ya? Nah, sebenarnya paling gampang buat teman-teman yang mungkin tidak mau mengambil resiko terlalu banyak, teman-teman sebenarnya bisa mengambil lampu-lampu atau speedlight yang memang bawaan dari body kamera itu sendiri. Misalnya kalau saya pakai Nikon, mungkin saya bisa memilih beberapa flash eksternal atau speedlight dengan brand Nikon juga. Tapi memang ada beberapa poin yang mungkin harus diperhatikan juga pada saat kita memilih speedlight ini. Ada beberapa produsen yang memang sifatnya masih konvensional ya, secara teknologi masih agak sedikit tertinggal gitu. Dan buat teman-teman mungkin salah satu poin yang saat ini penting buat teman-teman yang memotret di lokasi outdoor adalah fasilitas HSS atau High Speed Synchro. Karena bagi saya untuk pemotretan outdoor khususnya ya, itu kemampuan untuk bisa melakukan high speed synchro ini sangat-sangat penting. High speed synchro ini sendiri sebenarnya semacam teknologi yang ada di dalam kamera dan juga di dalam lampunya itu sendiri. Karena pastinya kalau lampu itu memiliki fasilitas HSS, harusnya didukung dengan body kamera yang memiliki fasilitas HSS juga. Nah, di sini kita bisa memotret lebih dari 1/250 detik. Kalau teman-teman mungkin pernah setting kameranya di atas 1/125 detik, lalu gambarnya ada seperti garis hitam, nah itu artinya kamera kamu atau flash kamu tidak mendukung high speed synchro. Ada sedikit mispersepsi di dalam komunitas ataupun teman-teman fotografer yang mungkin baru belajar ya. Di sini kadang-kadang dipersepsikan bahwa high speed synchro atau HSS ini diumpamakan adalah sebagai fasilitas supaya kita bisa membekukan momen. Nah, sebenarnya bukan di poin tersebut kita menggunakan HSS. HSS ini berbeda dengan flash duration.
Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya yang membahas mengenai flash duration, bisa klik di sini. Nah, di sini teman-teman harus tahu flash duration adalah kilatan cahaya yang dihasilkan oleh lampu untuk membekukan momen. Dan biasanya walaupun kita menggunakan shutter speed yang rendah, kita tetap bisa membekukan momen karena dengan bantuan si flash duration tersebut. Jadi high speed synchro ini sama sekali tidak sama dengan flash duration. High speed synchro biasanya digunakan pada kondisi kita memotret dalam posisi outdoor. Kemudian misalnya saya ingin menggunakan f1,4 atau 1,8 supaya saya bisa mendapatkan foto dengan bokeh yang cantik gitu ya. Tapi biasanya kalau kita memotret pada siang hari dan kondisinya sangat-sangat kaya akan cahaya, otomatis foto yang kita hasilkan akan overexpose karena kita menggunakan f yang terlalu besar. Ada salah satu caranya selain menggunakan high speed synchro tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya adalah ND filter. Biasanya ND filter ini juga bisa membantu menurunkan shutter speed kita supaya tidak terlalu over. Kemudian ada kalanya pada saat pemotretan tersebut kita juga membutuhkan fill-in light ya, cahaya tambahan di mana kita membutuhkan untuk mengisi bagian wajah dari si model tersebut misalnya. Nah, di sini fill-in light tersebut tidak mungkin kita gunakan apabila kondisi di dalam pemotretan kita ini sudah terlalu banyak cahaya. Maka daripada itu, otomatis kita membutuhkan fasilitas HSS ini supaya tetap kita bisa menggunakan fill-in light dalam kondisi yang sedikit saja cahayanya. Nah, supaya cahaya tersebut masuk ke dalam kamera kita dalam kondisi sedikit saja gitu ya, otomatis kita harus menggunakan shutter speed yang tinggi. Jadi kita harus menggunakan shutter speed di atas 1/250. Ada kalanya kita menggunakan 1/1000 atau 1/2000. Nah, sedangkan kalau teman-teman menggunakan speed light tanpa fasilitas HSS, biasanya hanya mentok di 1/250. Dan teman-teman mungkin kalau memaksakan, biasanya hasilnya akan ada garis semacam garis hitam di bagian atas atau di bagian kedua sisinya. Jadi itu salah satu poin penting yang teman-teman harus pertimbangkan pada saat memilih lampu eksternal, yaitu fasilitas HSS tersebut, supaya pada saat kita melakukan pemotretan outdoor, fasilitas tersebut masih bisa kita gunakan untuk memaksimalkan hasil foto kita. Yang kedua adalah power. Nah, power di sini buat teman-teman ketahui bahwa kalau kita memotret dengan menggunakan speed light, pasti akan berbeda power dengan kita menggunakan studio lighting. Nah, studio lighting sendiri juga banyak macamnya dengan watt yang berbeda-beda jumlahnya. Jadi, teman-teman harus tahu kira-kira kebutuhan kita itu hanya sebatas dengan menggunakan speed light saja, atau kita harus memilih dengan power yang lebih besar. Semakin besar powernya, otomatis bodinya itu sendiri akan semakin besar. Dan kita otomatis juga harus memiliki light assistant atau satu orang yang ngebantuin kita nih. Jadi buat bantu angkat alatnya tersebut, aksesoris, kemudian secara kabel juga teman-teman harus perhatikan apakah dia menggunakan kabel, menggunakan power pack, atau teman-teman menggunakan baterai yang ditempelkan dalam badannya. Kemudian itu bisa di-charge biasanya, kita sebut juga sebagai mobile light. Dan kalau kita bicara mengenai lampu-lampu tersebut ya, lampu-lampu strobe tersebut, otomatis kita juga harus berbicara tentang trigger. Jadi ada trigger khusus yang harus digunakan pada saat kita menggunakan lampu yang memiliki fasilitas HSS, karena tidak semua trigger memiliki fasilitas untuk supporting HSS. Kemudian apa sih efeknya kalau kita memotret dengan menggunakan lampu studio atau kita menggunakan available light saja? Biasanya dari segi warna dan juga kontras, biasanya hasilnya akan berbeda. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih kontras, lebih tajam, lebih detail gitu ya, biasanya kita memang memaksimalkan dengan menggunakan studio lighting. Nah, setelah itu satu poin lagi yang harus diperhatikan adalah mengenai recycling time. Nah, recycling atau recycle time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah lampu untuk kembali pulih, untuk mengumpulkan cahaya, supaya cahaya tersebut maksimal pada saat pemotretan yang berikutnya. Jadi misalnya, teman-teman mungkin pernah ada satu kali photoshoot, mungkin seorang penari ya, yang mungkin dia fast moving gitu, dan ketika teman-teman foto buru-buru langsung jepret berapa kali, nah ternyata ada beberapa foto yang masih gelap, jadi terang, gelap, terang gitu ya. Nah, itu artinya cahaya tersebut belum pulih, cahaya tersebut belum terisi dengan penuh, sehingga hasilnya fotonya itu belum seterang yang pertama. Jadi jarak ini disebut dengan recycling time, jarak dari pertama kali shoot sampai jarak yang kedua. Nah, itu recycling time-nya berbeda-beda. Jadi teman-teman perlu ketahui ada beberapa lampu yang memiliki recycle time yang cukup cepat, ada juga yang cukup lambat. Bila lampu tersebut yang kita gunakan memiliki recycle time yang cukup baik, otomatis kita bisa mengambil foto dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Nah, kira-kira poin-poin tersebut sih yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang ingin hanya portable light-nya yang continuous, biasanya itu nggak terlalu banyak poin yang harus diperhatikan sih, selain hanya power-nya atau bentuk dari cahaya tersebut. Karena zaman sekarang banyak banget cahaya-cahaya continuous, ya lampu-lampu continuous, yang berbentuknya macam-macam nih. Nggak hanya kayak zaman dulu mungkin hanya seperti lampu studio, tapi sekarang udah ada yang berbentuk kotak, terus kemudian ada yang bentuknya juga ring light, yang paling happening kan ring light ya, dan juga ada bentuk-bentuk lainnya. Untuk lampu-lampu continuous yang paling penting adalah power gitu ya. Di sini kalau kita ingin mendapatkan efek yang lebih bagus, biasanya kita menggunakan power yang lebih tinggi. Dan selain itu juga karena cahaya ini memiliki warna, teman-teman harus tahu juga nih, cahaya yang kita gunakan pada saat pemotretan itu memiliki warna seperti apa. Ada kalanya beberapa lampu memiliki fasilitas yang berubah warna, jadi kita bisa set, misalkan kita ingin warnanya lebih bluish, kemudian kita bisa pindahkan juga ke warna yang lebih warm. Dan juga mungkin satu poin penting yang perlu teman-teman ketahui yang agak sedikit berbeda antara continuous dan juga strobe ya di sini. Continuous hanya akan nyala terus seperti itu. Tapi si strobe light ini ada beberapa lampu studio yang memiliki namanya fasilitas modeling light. Nah, modeling light ini seperti lampu continuous di mana dia akan menyala terus, di mana di dalam kondisi seperti ini kita bisa membaca di mana highlight dan shadow yang akan muncul. Dan pastinya kalau kita menggunakan speed light, biasanya fasilitas speed light ini tidak memiliki fasilitas continuous light. Nah, demikian pembahasan hari ini mengenai seputar mobile light. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya, teman-teman bisa email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di video saya berikutnya, email kamu yang akan saya bahas. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa selalu like, comment, subscribe, dan juga share. Stay healthy, stay safe, dan juga selalu jalankan protokol kesehatan COVID-19. Bye!